Suasana haru mewarnai keberangkatan 89 calon jemaah haji asal Tanggamus. Isak tangis dari keluarga pecah saat calon jemaah haji mulai naik bus menuju asrama haji Bandar Lampung. 89 calon jemaah haji asal Tanggamus ini diberangkatkan pada gelombang kedua. Sebelum diberangkatkan, mereka telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Berdasarkan data Kemenak Tanggamus, calon haji tertua berusia 92 tahun dan termuda berusia 20 tahun. Jamaah kloter kedua, terutama kloter pada Tanggamus ini berjumlah 89, terdiri dari dua rombongan, yaitu rombongan 8 dan rombongan 9. Dan kami, terutama dari Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, perjalanan dengan lancar dan jamaah semuanya dapat melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah dengan baik sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Keberangkatan calon jemaah haji asal Tanggamus dikawal ketat polisi. Penjagaan dimulai dari tempat mereka berkumpul di kantor Kemenak Tanggamus hingga selama perjalanan menuju asrama haji di Bandar Lampung. Pengamanan Polres Tanggamus kami menunjukkan 50 personil pengamanan terbuka, jalur dan tertutup. Kondisi sampai saat ini situasi aman kondusif. Alhamdulillah jalur lancar, kondisi Tanggamus dalam hal ini situasi aman kondusif. Pemberangkatan calon jemaah haji asal Lampung terakhir hari ini, Rabu 14 Juni. Mereka yang diberangkatkan pada gelombang 2 rencananya akan diterbangkan langsung ke Jeddah melalui Bandara Soekarno-Hatta. Asep Saipullah melaporkan dari Tanggamus. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman di pinggir jalan di Bandar Lampung mulai menjamur. Di antaranya di Jalan Yasir Hadibroto, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, yang terdapat belasan lapak penjualan hewan kurban. Menurut pedagang, penjualan hewan kurban tahun ini menurun drastis dibanding tahun lalu. Padahal Hari Raya Idul Adha kini tinggal 2 pekan lagi. Pada tahun sebelumnya, pemesanan sapi dan kambing dari konsumen perseorangan atau panitia penyembelihan hewan kurban sudah ramai sejak sekitar 1 bulan sebelum Hari Raya Idul Adha. Para pedagang memperkirakan sepinya pembeli hewan kurban itu ada kaitannya dengan merebaknya virus lumpy skin disease beberapa waktu lalu. Para pedagang pun meyakinkan warga bahwa sapi dan kambing yang mereka jual sehat. Cuman saya dari dulu sampai COVID itu juga saya nggak mau beli sapi dari luar karena udah ada penyakit sapi itu. Apalagi sekarang ini kan korengan. Sekarang pun saya emang nggak berani, makanya beli di luar kota itu kayak Lampung Timur, Lampung Selatan itu kan saya nggak mau karena kawan-kawan itu sapinya pada jatuh. Nah kalau ini kita sapi-sapi lokalan Bandar Lampung? Bandar Lampung aja, Kota Madia aja. Yang sudah terjamin lah ya? Iya, jaga aman lah gitu. Nah sampai sejauh ini pengaruh nggak sih Bah? Ya, penjualan ini? Pengaruhnya yaitu istilahnya ini kurang konsumen anjlok lah gitu. Meski ada kabar merebaknya virus LSD, namun harga sapi dan kambing masih stabil. Harga sapi kurban di kisaran Rp20 juta hingga Rp27 juta per ekor. Harga kambing kurban di kisaran Rp2 juta hingga Rp4 juta per ekor. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang nenek membutuhkan dana hingga Rp100 juta untuk biaya pengobatan dan operasi setelah jadi korban tabrak motor di Jalan Sumatera Lintas Timur Menggala, Tulang Bawang. Wanita 66 tahun itu tinggal sendiri di rumah gubuk yang kondisinya memprihatinkan. Untuk membantunya, warga desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, dan sejumlah relawan sosial menggelar pengumpulan donasi. Donasi untuk Mbah Laginem itu dikumpulkan dari sejumlah lokasi. Ada yang mengumpulkan di jalan raya dan ada juga yang bergerak dari rumah ke rumah. Menurut warga, jumlah dana yang sudah dikumpulkan baru sekitar Rp9 juta.
Ya, kita minta donasi ke para pengemudi di jalan. Alhamdulillah, ya sebisa kami, semampu kami akan terus menggalang dana untuk Mbah Leginem yang sekarang ada di rumah sakit. Warga berharap ada dermawan yang mau membantu membiayai pengobatan Mbah Leginem. Pihak rumah sakit juga diminta bisa memberi keringanan biaya pengobatan Mbah Leginem. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Lebih dari 300 peselancar profesional dari 14 negara ambil bagian dalam ajang kejuaraan selancar dunia yang bertajuk Krui Pro QS 5000 tahun 2023. Kejuaraan itu dipusatkan di Pantai Karangnyimbor, Kecamatan Tanjung Setia, Pesisir Barat. Dalam kejuaraan yang digelar selama 1 pekan itu, puluhan peselancar Indonesia juga ambil bagian. Bahkan Pesisir Barat menerjunkan 20 atlet juniornya sebagai ajang melatih mental dan juga pengalaman. Ombak di Pantai Tanjung Setia jadi surganya para peselancar, sebab ombaknya bisa hingga setinggi 4 meter dengan panjang ombak mencapai ratusan meter. This is my first time participating in this event. It's good to be in. What is the qualification class? What is the qualification class? Oh, this is the QS 5000. And then your target in this championship? My goal in this is to get a good result and win. Udah berapa lama kita ikut WSL? Udah berapa kali? 2 kali ya. Kedua kali. Yang pertama tahun berapa? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Sama tahun ini. Udah lama nggak kita main surfing? Sekitar 7 tahun lah. 7 tahun, lama ya. Ada cita-cita nggak sih? Apa cita-citanya? Cita-cita mau jadi profesional surfer. Para pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Lampung. Selain melihat kejuaraan, mereka juga mengunjungi stand-stand kerajinan etnik khas Lampung untuk membeli oleh-oleh. Iya, dengar dari banner-banner dari Instagram, di sini ada acara, jadi kita berkunjung ke sini. Acara apa ya? Acara Krui Pro. Ya. Sama siapa ke sini? Sama teman-teman. Teman-teman. Memang sengaja main ya? Iya, sengaja main. Terus setelah melihat pembukaan pertama Krui Pro bagaimana? Antusias warga di sini ramai banget, bahkan ada juga yang dari luar tertarik datang ke sini. Acaranya meriah banget sih. Kejuaraan selancar dunia itu diharapkan bisa membuka mata dunia akan keindahan alam di Lampung, sehingga semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Burung kicau kini makin digemari kaum Adam di tanah air. Mereka tak segan-segan membeli burung dengan harga tinggi demi kepuasan hobinya. Momentum itu salah satunya dimanfaatkan oleh Markaban, 42 tahun, warga desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ia tak memelihara burung kicau, melainkan menyediakan pakannya. Markaban membudidayakan jangkrik di rumahnya. Jangkrik adalah salah satu makanan utama burung kicau, diantaranya jenis murai batu dan kacer. Markaban membudidayakan jangkrik dibantu istri dan anaknya. Waktu telur jangkrik menetas hingga panen sekitar 40 hari. Membudidayakan jangkrik harus telaten, namun terbilang mudah karena hanya cukup diberi makan pagi dan malam dengan sayuran dan konsentrat. Dari 50 box jangkrik, Markaban bisa panen paling sedikit 10 kg per hari. Harga jangkrik Rp45.000 per kilogram dan penjualannya di berbagai daerah di Lampung hingga Sumatera Selatan. Waktu itu Sungai Lama, Tuku Mulia ya masuk. Palembang ya. Kalau harga oper itu 40, kalau penangkar 45.
Kalau kita ngecer ya mau, kalau kita ngecer ya 50, ya 60, ya 70 kalau kita ngecer sendiri. Meski perawatan dan penjualannya mudah, namun budidaya jangkrik sering gagal karena serangan semut dan musim hujan. Jangkrik rentan diserang semut dan saat musim hujan budidaya jangkrik sulit berkembang biak. Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung.